Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika SEMM dengan NIDN 0515079402. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Video ini saya susun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk aspek pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Hari ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah Digital Marketing dengan kode 25221A yang berada di bawah rumpun manajemen pemasaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang saya ajarkan kepada mahasiswa semester 4. Tujuan utama mata kuliah ini adalah memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam praktek. Nah, sesuai dengan RPS, capaian pembelajaran ya kita mencakup pemahaman konsep pemasaran digital, analisis model bisnis, mengembangkan website toko online berbasis WordPress, hingga evaluasi performa promosi berbasis data dengan tetap menjunjung etika profesional. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, materi saya sampaikan melalui perkuliahan tatap muka dan ceramah interaktif yang didukung penuh oleh LMS Channel Learning sebagai bagian dari blended learning. Kemudian pada aspek interaction, saya mengedepankan student center learning ya di mana mahasiswa aktif berdiskusi, menganalisis studi kasus, bekerja dalam kelompok serta mempresentasikan proyek mereka. Kemudian pada aspek assessment, penilaian saya ini cukup komprehensif ya, mencakup partisipasi, diskusi, tugas, kuis, proyek, UTS UAS hingga presensi untuk menilai proses belajar dan kedisiplinan mahasiswa. Sesuai RPS ya, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua yang sangat fundamental, yaitu customer journey dan marketing funnel dalam digital marketing. Ya, di materi ini kita akan membedah bagaimana perjalanan konsumen ya mulai dari pertama kali dia mengenal suatu produk ya misalnya dengan melihat konten sampai akhirnya melakukan pembelian, menggunakan hingga merekomendasikan. Lalu kemudian bagaimana seorang marketer ya menyiapkan konten yang sesuai dengan tahapan perjalanan konsumen. Berikut adalah cuplikan bagaimana proses pembelajaran ya pertemuan kedua ini berlangsung di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Gimana kabar? Sehat ya? Masih semangat? Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua ya dalam mata kuliah Digital Marketing. Pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan customer journey dan marketing funnel dalam digital marketing. Jadi customer journey dan marketing funnel ini merupakan dua konsep ya yang sangat penting dalam digital marketing. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena seorang marketer ya itu tidak hanya dituntut mampu membuat konten yang menarik. Ya, tetapi juga harus bisa memahami di mana posisi konsumen dalam proses pembelian. Apakah konsumen baru tahu tentang suatu produk? Apakah konsumen sedang mencari sebuah informasi? Ya, ataukah mereka sudah siap untuk melakukan pembelian? Ya, jadi dengan memahami tahapan perjalanan ini, maka tentu akan membantu ya marketer untuk ya menyusun strategi konten yang jauh lebih tepat. Ya, oleh karena itu teman-teman, fokus kita hari ini adalah memahami bagaimana konsumen bergerak. Mulai dari tahap mengenal suatu produk sampai pada akhirnya masuk pada tahap keputusan pembelian. Lalu kemudian bagaimana seorang marketer menyiapkan sebuah konten yang tentunya sesuai dengan posisi tahapan perjalanan konsumen tersebut. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi nanti setelah sesi selesai, teman-teman diharapkan pertama mampu menjelaskan apa sih itu customer journey. Kedua, apa itu marketing funnel? Ya, tetapi bukan hanya sekedar paham dua konsep ini,
tetapi teman-teman juga diharapkan mampu menghubungkan, ya, mampu menghubungkan setiap tahapan-tahapan perjalanan konsumen dengan strategi konten digital. Nah, bagian terakhir nanti teman-teman akan mencoba, ya, memberikan contoh, ya, contoh konten kira-kira apa yang sesuai dengan posisi, ya, konsumen tersebut. Oke? Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan baru, kita akan mencoba merefresh kembali ingatan teman-teman, ya, pada materi pertemuan kita sebelumnya. Oke ya? Ya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas dasar-dasar digital marketing. Oke, sekarang saya mau tanya, Mas Sandro, apa itu digital marketing? Digital marketing itu adalah segala upaya pemasaran dari produk atau layanan yang menggunakan media digital atau jaringan internet. Oke, ada dua kuncinya, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Sandro sudah benar sekali, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi apa yang disampaikan kita dapat ambil kesimpulan teman-teman bahwasanya digital marketing yaitu adalah sebuah proses. Proses apa? Menjangkau audiens. Ya, kemudian membuat dia tertarik. Kalau sudah tertarik, kemudian ya kita layani kalau siap membeli, dan yang tidak kalah penting adalah kita perlu pertahankan. Ya, nah bagaimana cara melakukan 4 proses ini? Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Sandro, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Oke? Nah, sekarang pertemuan sebelumnya juga saya sudah sampaikan ada 7 ya perbedaan antara digital marketing dengan traditional marketing. Oke, saya akan minta Mas Tata, ya coba sebutkan 1 perbedaan di antaranya. Digital marketing itu medianya lebih ke platform-platform internet, Pak. Betul. Kayak media sosial dan juga email. Oke. Terus kalau traditional marketing itu lebih ke TV, radio. Oke. Sip. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Tata sudah tepat, ya, bahwa salah satu perbedaannya dari sisi platform yang digunakan. Ya, contoh lainnya lagi adalah dari sisi interaksi. Kalau digital marketing interaksinya itu 2 arah. Ya, misalnya Mas Ikhwan upload konten di Facebooknya, ya, maka Mas Fauzan itu bisa langsung memberikan komentar, dan komentar itu bisa langsung di-reply oleh Mas Ikhwan. Artinya 2 arah, ya, berbeda dengan traditional marketing. Misalnya Mas Arifin, ya, buat iklan, ya, reklame di pinggir jalan, ya, lalu Mas Ino teriak, "Hei, bisa turun harga nggak?" Apakah dia bisa langsung menjawab? Tidak, karena satu arah. Oke? Jadi itu teman-teman sekilas review kita terkait materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kita. Kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah di antara teman-teman, ya, pernah tertarik untuk membeli suatu produk, ya, atau ingin mengunjungi suatu tempat karena melihat kontennya di media sosial, misalnya Facebook, Instagram, TikTok? Pernah nggak? Pernah. Oke. Produk atau tempat apa? Pernah saya kunjungi di tempat berarti ya. Di Galeria ada itu namanya kucing. Kucing raksasa. Kucing raksasa. Oke. Apa namanya? Belum tahu. Namanya apa? Namanya Luna. Luna. Blue Butter ya tempatnya. Oke. Pertama kali lihat di mana? Di Galeria, Pak. Sebelum ke Galeria berarti kan pernah melihat sesuatu. Di mana pertama kali melihat ada kucing raksasa itu? Di sosial media, di story teman. Story teman, WhatsApp atau Instagram? Oh, di Instagram. Apa yang membuat kamu tertarik? Penasaran. Oh, penasaran. Oke. Kalau dipegang rasa seperti apa? Nah, teman-teman, dari jawaban Mas Ikhwan tadi, ya, kita sudah bisa melihat bahwa, ya, keputusan pembelian itu tidak terjadi langsung begitu saja, tetapi ada sebuah proses. Nah, proses inilah yang nanti kita pahami sebagai customer journey. Selain itu, dalam digital marketing, ketertarikan konsumen itu seringkali diawali oleh hal-hal yang sederhana. Melihat sesuatu yang menarik, lalu kemudian muncul rasa ingin tahu. Oke. Nah, kita masuk pada konsep yang pertama. Ya, apa itu customer journey? Ya, customer journey teman-teman adalah sebuah proses perjalanan mulai pertama kali konsumen mengenal suatu produk,
ya sampai akhirnya membeli, kemudian menggunakan dan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, di sini ada 5 tahapan, ya, ada 5 tahapan customer journey. Yang pertama adalah awareness, tahap di mana konsumen baru tahu atau baru mengenal suatu produk. Kedua, consideration, tahap di mana konsumen ya mulai mencari informasi dan mempertimbangkan pilihan. Ketiga, purchase, ya, tahap di mana konsumen siap untuk melakukan pembelian. Tahap yang keempat, retention. Jadi setelah konsumen membeli, maka dia perlu dipertahankan, perlu dijaga agar tetap puas dan tetap memiliki keinginan untuk melakukan pembelian berulang. Yang terakhir apa? Advokasi. Apa itu? Tahap di mana konsumen ya bersedia untuk merekomendasikan pengalamannya atau produk yang dia beli kepada orang lain. Ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ya konsumen ketika melakukan pembelian itu tidak langsung pada tahap ini. Ya, ada prosesnya. Oleh karena itu, customer journey itu membantu marketer ya untuk melihat pengalaman secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada saat ya pembelian atau proses transaksi itu terjadi. Oke, nah ini ya salah satu contoh cerita real teman-teman ya, kita menggunakan proses customer journey. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman teman-teman, saya akan menceritakan sebuah atau fenomena ya, fenomena yang memang sedang viral akhir-akhir ini di Jogja. Ya, sebuah fenomena kucing raksasa. Ada yang tahu apa tadi kucing namanya? Ada 3. Pertama, Luna. Yang kedua, Oyen. Oyen, Oren, Oyen. Ya, yang ketiga apa? Elon. Oke, saya akan menceritakan agar teman-teman semakin paham. Jadi pada suatu malam, ya sebelum saya tidur, saya suka sekali melihat story teman-teman saya di WhatsApp. Ya kan? Nah, ketika saya melihat story, lalu kemudian muncul ada teman saya yang mengupload terkait dengan kucing raksasa. Ya, awalnya saya hanya lihat sekilas. Tetapi karena visualnya yang menarik, ya, muncul rasa penasaran. Oh, ini kucing apa? Ya kan? Nah, rasa penasaran ini kemudian semakin besar ketika saya baca captionnya hanya ditulis, "Woi, ada kucing raksasa lagi." Kan nggak ada penjelasan ya? Ya kan? Ditambah lagi saya lihat videonya hanya tertulis coming soon. Oke? Lalu kemudian dari rasa penasaran, saya kemudian mencari informasi. Saya buka akun TikTok saya buka, ya ternyata memang kucing raksasa ini sudah viral di TikTok. Sudah banyak sekali kreator-kreator yang membagikan ya terkait ini. Ya, lalu kemudian saya pilih salah satu konten. Saya lihat di bagian komentar. Saya baru tahu namanya Blue Butter. Saya baru tahu loh itu. Ya, namanya ternyata Blue Butter, teman-teman. Saya cari lagi informasi. Ya, di mana nih tempatnya? Salah satunya ternyata berdasarkan informasi di komentar itu, salah satunya ada di Galleria Mall. Ya, lalu saya cari tahu lagi bagaimana suasana di Galleria Mall. Oh, ternyata juga cukup menyenangkan, menarik, banyak orang, antri panjang dan sebagainya. Saya cari lagi, apa sih yang dijual oleh Blue Butter ini? Ternyata makanan, snack dan sebagainya. Ya, lalu kemudian saya masuk pada tahap apa? Mempertimbangkan. Saya tidak boleh ketinggalan ini. Ya, saya harus cobain ini. Saya harus benar-benar bisa berfoto langsung ini dengan kucing raksasanya. Ya kan? Akhirnya keesokan harinya saya datang ke Galleria Mall. Ternyata benar, antriannya panjang sekali. Ya, saya ikut antri, beli salah satu makanan dan minumannya, dan tidak kalah pentingnya adalah saya mengabadikan momen. Ya kan? Ambil beberapa foto, buat story video, lalu upload di media sosial. Ya, nah ini adalah salah satu contoh lain teman-teman. Ya, dan ini real fenomena yang sedang viral akhir-akhir ini di Yogyakarta. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar ya bahwa konsumen itu masuk itu seringkali dimulai dari rasa penasaran terlebih dahulu. Jadi tidak selalu melulu langsung karena adanya kebutuhan pembelian, ya atau tidak? Ya, tadi juga Mas Iwan sampaikan rasa penasaran. Ya sama. Ya, oleh karena itu dalam digital marketing, marketer perlu memahami di mana sih titik awal ya ketertarikan konsumen.
dan bagaimana agar ketertarikan tersebut kemudian ya berkembang menjadi keputusan pembelian. Oke, itu konsep yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita memahami konsep customer journey, sekarang kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu marketing funnel. Ya. Marketing funnel sederhananya adalah sebuah kerangka. Kalau kita lihat di gambar itu bentuknya apa? Piramida terbalik. Ya, tujuannya untuk membantu kita memahami posisi konsumen dalam proses pembelian. Nah, di sini di piramida terbalik ini ada 4 tahapan. Ya, tahap yang pertama adalah top of funnel. Ya, konsumen baru tahu atau kenal suatu produk. Maka tugas seorang marketer apa? Menarik perhatian konsumen. Ya, kemudian masuk pada tahap middle of funnel. Konsumen mulai tertarik, mencari informasi dan kemudian mempertimbangkan. Nah, tugas marketer apa di sini? Menyediakan informasi yang detail. Kenapa? Karena tujuannya adalah meyakinkan konsumen agar percaya dengan produk yang kita tawarkan. Lalu masuk pada tahap bottom of funnel. Konsumen sudah siap untuk melakukan pembelian. Maka marketer harus mendorong, ya, memberikan dorongan yang jelas agar konsumen mau mengambil tindakan. Nah, setelah kemudian konsumen melakukan pembelian, maka masuk pada tahap terakhir, yaitu marketer harus menjaga hubungan yang baik, hubungan jangka panjang. Jangan hanya sekali beli langsung hilang, ya, tetapi harus repeat order, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya dia juga bersedia untuk ya mengadvokasi, merekomendasikan kepada orang lain. Jadi teman-teman, funnel ini sebenarnya berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membantu marketer ya untuk menentukan kira-kira pesan atau konten apa yang sesuai dengan posisi konsumen di dalam funnel. Ya, perlu teman-teman pahami bahwa setiap posisi ini itu memerlukan konten yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan ya antara funnel dengan konten digital. Di tahap awareness, ya, di tahap awareness tadi apa? Konsumen tahu atau kenal suatu produk, ya. Maka kemudian tugas marketer di sini adalah membuat konten yang mampu menarik perhatian konsumen. Ya, ketika misalnya Mas Ikhwan lagi scroll-scroll ya konten di Facebook, buat dia berhenti dan mau melihat konten kita. Maka contoh kontennya apa? Konten viral, konten yang memiliki visual yang unik, yang menarik dan sebagainya. Oke? Yang kedua adalah tahap consideration. Tadi apa? Konsumen mulai mempertimbangkan, mencari informasi, ya kan? Maka marketer harus membuat konten ya yang bisa membantu konsumen untuk menilai ya dan mempertimbangkan pilihan. Ya, ingat tujuan marketer di sini adalah meyakinkan konsumen ya agar dia percaya dengan produk kita. Contoh kontennya apa? Ada review, ada testimoni, ya, update-update yang lain, bisa juga infografis. Apa sih keunggulan produk kita? Apa sih kelebihannya? Apa yang membedakan dengan produk pesaing lainnya? Ya, dan sebagainya. Kemudian masuk pada tahap ketiga, purchase. Tahap di mana konsumen siap untuk membeli. Maka marketer buat konten apa? Konten untuk mendorong konsumen agar segera mengambil tindakan. Contoh, ayo segera check out. Ya, diskon ini hanya berlaku selama live. Di luar dari live, harga kembali normal. Wah, harus segera nih check out. Itu salah satu contoh ya. Oke. Kemudian ada retention. Ya, tahap di mana marketer harus menjaga hubungan. Ya, agar dia tidak berpindah ke lain hati. Ya, salah satu kontennya ada update menu. Hello, ada menu baru nih. Ayo nikmati menu baru kami, ya, atau bisa juga program loyalitas. Nah, salah satu konten yang juga menarik adalah konten terkait reminder. Ya, mengingatkan kembali. Hey, aku masih ada loh. Jangan lupakan aku. Ya kan? Itu namanya konten reminder itu. Itu juga penting. Ya, mengingatkan bahwa kok kamu nggak pernah beli lagi sih? Aku masih ada loh. Itu namanya konten reminder. Ya, nah yang terakhir adalah advokasi, mendorong agar mau membagikan pengalaman. Ya, bisa ketika misalnya konsumen buat story, dia tag media sosial kita repost. Atau bisa juga UGC atau user generate content.
Dan yang tidak kalah penting, tahu ada namanya referral? Ya, kode referral kita bagikan ke orang-orang ya, buat agar misalnya nih, agar dia mendownload aplikasi, masukkan kode referral kita, melakukan transaksi, kita dapat cashback atau promo. Oke, itu juga salah satu bagian dari advokasi. Jadi kunci utama di sini teman-teman adalah konten yang baik bukan hanya menarik secara visual, tetapi memang sesuai atau relevan dengan posisi konsumen di dalam funnel. Oke, nah sekarang saya akan mencoba ya membuat teman-teman untuk memberikan atau membuat satu ide konten. Ya, bayangkan teman-teman ditunjuk menjadi tim marketing Blue Butter. Ya, diminta untuk memberikan satu ide konten. Tahap awareness baru tahu kira-kira konten apa yang cocok kalau konsumen baru tahu. Kedua, tahap consideration. Konten. Nah, sekarang teman-teman, saya akan mengajak teman-teman ya untuk mencoba memberikan contoh ide konten. Ya, jadi bayangkan ya teman-teman ditunjuk menjadi salah satu tim marketing dari Blue Butter. Lalu kemudian diminta, hey, coba sarankan ide konten. Kira-kira konten apa yang cocok di tahap awareness? Konsumen baru tahu produk. Tahap consideration, tahap ketika konsumen mulai mempertimbangkan. Dan tahap purchase ketika dia sudah siap untuk melakukan pembelian. Kamu coba sarankan satu konten untuk tahap awareness. Awareness itu buat pengetahuan ya Pak? Iya. Ya, mungkin kayak edukatif. Awareness itu berarti dia baru tahu. Oh, baru tahu. Konten-konten kayak edukatif gitu Pak, kayak penjelasan. Edukatif itu sebenarnya lebih cocok di sini. Jadi contohnya kalau awareness itu konten-konten kira-kira konten apa yang cocok agar membuat konsumen itu mau berhenti scroll-scroll karena melihat konten kita. Nah itu, apa nih? Kok menarik ini? Nah itu pas awareness itu. Coba apa kira-kira? Viral-viral nih ya Pak, kayak Ya. apa namanya, atasan ini kayak marahin bawahannya gitu, kayak drama gitu loh Pak. Ya. Terus nanti di akhir di akhir video itu ternyata melakukan promosi. Nah apa kaitannya dengan Blue Butter? Nah harus dikaitkan nih kan, jadi tim marketing Blue Butter. Kan ke Blue Butter. Iya. Blue Butter itu berarti produk makanan yang dibilang tadi ya Pak? Ya, Blue Butter, ya, kucing raksasa. Ya toh? Misalnya nih, memunculkan kucing baru. Kan bisa itu. Wah, ada kucing baru lagi nih, adiknya si Elon. Nah, berarti kan awalnya kan 3 ya. Sekarang sudah ada 4 ini. Nah, itu bisa itu. Ya toh? Sekarang bagian consideration. Pertimbangan. Coba kamu. Apa kira-kira yang cocok? Ya, tahap awareness tadi, dia menambah kucing lagi. Tapi lebih kecil. Anaknya misalnya, anaknya Elon. Ya kan? Nah, consideration apa kira-kira? Yang harus dipertimbangkan ya. Ya. Tadi sampaikan ada yang edukatif. Nah, edukatif yang seperti apa? Mempertimbangkan lagi, mengedukatif lagi, bahwasannya kucing ini lebih lucu Pak. Oke, dari sisi kucingnya ya, bukan makanannya ini. Makanannya. Oke. Terus kalau dari segi makanan juga bisa nanti makanannya bervariasi, mungkin makanan itu berbentuk kucing, jadi Oke. menarik. Oke, siap. Dari sisi menunya yang perlihatkan ya. Oke. Kemudian terakhir di tahap purchase. Saya sudah punya niat nih untuk melakukan pembelian, ya kan? Nah, agar niat ini terkonversi menjadi perilaku, apa yang kamu lakukan? Ya. Kan ada beberapa kucing kan Pak. Iya. Sampai ke Elon. Ya. Tapi tadi ada anak kan? Ya, ada anaknya si Elon. Itu bisa Berarti cucunya si Luna ya? Oke ya. Itu bisa ditambahin kayak merchandise. Oh, hadiah. Oke, hadiah tapi bentuknya kucing. Oke. Sehingga pelanggan itu tuh rasa diperhatiin sama perusahaan. Jadi kayak wah, setiap datang ke sini kan dapat oleh-oleh. Oke, berarti larinya juga ke repeat order ini ya. Oke, baik teman-teman ya. Ide-ide konten yang teman-teman sudah berikan ya sudah cukup jelas, dan teman-teman sudah paham juga. Oh, tahap awareness itu dia baru tahu, berarti bagaimana untuk menarik perhatian mereka. Ya tadi scroll berhenti nih lihat. Consideration berarti harus diberikan edukasi. Ya toh, biar tahu lebih dalam, meyakinkan agar percaya. Kemudian purchase, awalnya sudah punya niat,
ya toh, agar terkonversi menjadi perilaku. Apa yang dilakukan? Oh, berikan hadiah dan sebagainya. Nah, teman-teman, ternyata tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir sesi. Ya, nah sebelum kita akhiri pertemuan kita akan mencoba simpulkan ya materi pembahasan kita pada hari ini. Pertama, apa itu customer journey? Nah, ya apa? Oke, kamu dulu. Suatu perjalanan dari mulai tertarik, dari mengenal, lalu mengenal, kemudian tertarik hingga mempertimbangkan, lalu kemudian ada juga masuk ke membeli, pembelian. Setelah pembelian kita mulai retention, kemudian akhirnya kita rekomendasikan. Setelah membeli ulang menyarankan. Oke, rekomendasi. Oke, ya. Tepuk tangan lagi nih. Wah. Ya, sudah masuk ya. Jadi sekali lagi, customer journey ya ini membantu marketer ya untuk melihat pengalaman konsumen secara menyeluruh. Tadi sampaikan mulai dari tahap mengenal, lalu sampai akhirnya membeli, lalu merekomendasikan. Nah, sekarang apa itu marketing funnel? Igen. Marketing funnel itu seperti gambaran perjalanan atau calon pelanggan dari yang awalnya belum mengenal sampai mengenal produk hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pembelian. Oke, jadi bentuknya diagram atau piramida terbalik ya untuk melihat posisi konsumen ya. Nah, kemudian yang paling penting juga bahwasanya strategi konten digital ini harus disesuaikan dengan tahap posisi perjalanan konsumen. Saya sudah sampaikan tadi di awal ya bahwa di setiap posisi konsumen ini membutuhkan konten yang berbeda-beda. Ya, jadi membuat konten itu tidak cukup hanya karena menarik, tetapi harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah untuk menarik perhatian, apakah untuk meyakinkan, apakah untuk mendorong pembelian, apakah untuk menjaga hubungan, ataukah ingin agar dia mau terdorong merekomendasikan kepada orang lain. Oke, baik teman-teman semua, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oh, sudah cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik teman-teman, jika sudah cukup jelas, sebelum saya akhiri, saya ingatkan ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar ya tentang peluang bisnis digital. Untuk materi sudah ada di LMS, ya silakan nanti teman-teman pelajari ya sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman tetap semangat ya, tetap kompak karena perjalanan kita masih panjang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.